nggak apa-apa sambat, tapi tetap ingat kalau hari esok itu lebih berat. Iya. Bukan, itu kan hadis Nabi ya, bukan lebih berat. Hari esok lebih baik dari hari Hari ini. ini Hari enggak. ini lebih baik dari hari esok. Iya, tapi kalau di teman-teman gak apa-apa sambat meneh luwe abot gak apa-apa yuk. Dulu itu pernah apply kegiatan volunteer, ya biasa ya anak mahasiswa ya, untuk meliput gimana sih toleransi di daerah-daerah Indonesia. Setelah apply, lolos, habis itu berangkat ke Jakarta. Dan itu semuanya gratis. Gratis, Bang. Gratis. Sama salah satu staf sus presiden KAYU itu tadi. Sebelum Mbak Yuyun masuk TU, yang TU sekarang ya, sempat kerja di mana? Serabutan sih, Pak. Dulu itu karena saya merasa sebagai lulusan pendidikan tata boga ya. Iya. Habis lulus itu kan COVID. Terus akhirnya karena susah dapat kerja, akhirnya ikut pelatihan barista di BLK Wonojati yang di Singosari itu selama kurang lebih 3 bulan. Terus ngeplay barista, akhirnya dapat selama kurang lebih hampir 1 tahun. Terus setelah itu karena COVID itu kan pembelajaran pada di rumah ya. Iya. Terus anak-anak itu butuh pendamping belajar, bukan ngeles sih, pendamping belajar, karena mungkin orang tuanya kurang bisa mendampingi kalau anak sendiri. Jadi ya itu serabutannya. Sempet jualan juga. Masih baru kedengaran jurusan tata boga, kan biasanya saya apalagi yang dari pendidikan, Iya. ada yang pendidikan, mungkin pendidikan agama, terus pendidikan bahasa Inggris, pendidikan berbagai macam kan. Pelajaran-pelajaran di SD dan SMP, SMA lah ya. Tata boga itu apa sih? Tata boga itu masuk bidang kuliner. Induknya itu pariwisata, Bang Din ya. Iya. Jadi nanti outputnya ini, pendidikan tata boga ini outputnya adalah guru tata boga di SMK. Ya bisa kewirausahaan juga, bisa jadi juru masak di resto ataupun hotel. Tapi karena pendidikan, jadi nanti outputnya di guru SMK tata boga. Guru SMK. Itu minimal guru SMK yang tata boga minimal S1. Iya. Apakah ada yang mungkin D2, D3 gitu? Kalau selama yang saya tahu sih nggak ada ya, tapi untuk jurusan tata boga ada, D3 tata boga. Itu biasanya lebih fokus ke vokasi, praktik. Kalau pendidikan kan teori pendidikan ya. Sebelum masuk kuliah pernah mengambil jurusan mungkin selain tata boga ya? Dulu itu saya kan SMA ya Pak ya, bukan SMK ya. Mungkin kalau saya SMK ya saya pengennya ke tata boga, cuman karena SMA saya pengen ke jurusan teknik saat itu. Teknik. Pengennya perencana wilayah kota, teknik sipil, pokoknya yang teknik-teknik gitu. Karena saya tidak cukup pintar, saya tidak keterima undangan. Iya. Terus saya tes tulis, saya melihat PG mana yang dengan kemampuan saya segini, saya itu bisa masuk ke PG mana sih. Akhirnya saya iseng-iseng nulis tata boga di pilihan terakhir. Ya yang pilihan pertama jelas teknik-teknik gitu ya. Pilihan terakhirnya tata boga. Keterimanya di tata boga. Keterimanya tata boga Iya. ya. Tapi sempat ngambil jurusan lain ya selain tata boga? Enggak, langsung tata langsung boga. tata boga di kampus Universitas Negeri Malang. Kalau di Malang itu tata boga itu cuman ada di UM, ada di Unmer, tapi bukan tata boga, pariwisata. Cuman dalam prakteknya mereka ada magang di hotel sebagai juru masak ada. Kayak Chef Renata ya. Ya, Chef Renata kan bisa masak gitu. Tapi meskipun bukan chef, meskipun jurusan bukan tata boga, tapi bisa masak gitu. Cuman kan perbedaannya enak apa enggak gitu. Nah, kayaknya nggak enak kayaknya. Kayaknya nggak enak. Yang penting bisa masak air lah. Nah, sekarang kan di dunia pendidikan ya Mbak Yuyun sekarang. Iya. Tempat saya bekerja ada Mbak Yuyun, tapi di bagian TU. Iya. Sempat mau mengambil mungkin jurusan pendidikan? Oh iya, sempat sih, sempat kepikiran. Karena nggak minat ya, bukan nggak sih, belum minat mungkin. Iya. Sebagai guru SMK Tata Boga. Jadi daripada sia-sia,
kuliahnya ya ada sih sempat kepikiran untuk kuliah lagi untuk PGSD gitu. Selama kuliah Mbak Yoyon itu pernah masuk organisasi juga? Iya, Organisasi apa? BEM. BEM. Oh, Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa. iya, jadi Tata Boga, uniknya ini Tata Boga, pendidikan Tata Boga itu di UM masuk Fakultas Teknik. Jadi Iya. saya masuk BEM FT. Sebagai perempuan, teknik itu terkenalnya laki-laki ya. Kebanyakan cowok-cowok kayak teknik mesin, sipil, elektro, informatika. Ya, akhirnya saya bertemu dengan laki-laki soalnya di jurusan kebanyakan perempuan. Sering bersama teman laki-laki ya. Kalau Iya, dalam punya. satu kelas itu berapa perempuannya? Satu kelas itu kurang lebih ada 30 jumlah mahasiswanya. Laki-lakinya itu 5 sampai 7 orang. Itu yang di dalam organisasi. Oh enggak, cuman satu kelas pendidikan Tata Boga. Oh, Gitu. kalau yang Di organisasi itu kan campur ya? Iya. Aduh, lupa. Lupa ya. Karena organisasinya udah tahun Enggak, maksudnya 2018. lebih banyak laki atau perempuan yang di Laki-laki. organisasi? Laki. Iya. Karena kan yang di teknik soalnya. Setelah menempuh pekerjaan ini gimana sih rasanya? Apakah mungkin kerasan apa gimana? Kerasan ya kerasan, cuman banyak hal yang perlu dipelajari. Dan saya bukan basic administrasi ya. Jadi tetap tanya-tanya ke teman, tanya-tanya ke TU SD lain, Iya. gitu. Biasanya kan ada Grup-grupnya, tanya ke bagian dinas juga. Takut sih, Takut dimarahin menghadapi kepala sekolah atau gimana? takut dimarahin bagian dinas, takut. Tapi karena itu tadi ya, pengalaman organisasi waktu kuliah itu kan banyak banget menghadapi birokrasi ya. Ya ternyata ya lumayan mengenal lapangannya ya birokrasi ya kayak gini. Sambil minum Pak Yayan. Oh iya. Panas-panas kayak gini enak yang panas. Wow. Untuk kepresidenannya ada apa maksudnya? Bukan, jadi itu kayak pelatihnya. Iya. Pematerinya itu dari Kak Ayu Kartika, staf sus presiden. Kak Ayu Kartika. Kan ada 7 ya staf sus ya. Salah satunya Kak Ayu itu tadi. Dulu itu pernah apply kegiatan volunteer, ya biasa ya anak mahasiswa ya. Untuk meliput gimana sih toleransi di daerah-daerah Indonesia. Setelah apply, lolos, habis itu berangkat ke Jakarta. Dan itu semuanya gratis. Gratis Bang, gratis. Ke Jakarta, dikasih pelatihan sama Facebook, sama Tempo, sama salah satu staf sus presiden Kak Ayu itu tadi. Iya. Tuh. Dan itu tentang, kalau Kak Ayu itu waktu itu tentang mindfulness. Jadi 2019 saya mendapatkan pelatihan tentang gimana sih caranya untuk bermindfulness. Sejak saat itu jadi ngerti ya gimana hidup ini. Oh, harus bermindfulness kayak gitu. Kita sebagai anak muda kan masih jauh untuk kedepannya, masa depannya masih panjang. Iya. Apa sih terbayang dari pikiran Mbak Yoyon sendiri untuk kedepannya? Mungkin pengen bisnis atau apa? Karena sekarang kan udah sibuk dalam pekerjaan. Apakah ada minat untuk nanti menjadi seorang pebisnis? Kalau pebisnis sih ada. Dan sejujurnya skill memasak saya itu sangat rendah. Cuman bisa masak mie, air. Enggak mie, sih. air, terus beras. Masak nasi atau masak beras? Masak nasi, masak beras. Enggak sih, kalau untuk makanan kayaknya masih belum. Pengennya sih menggambar. Iya, soalnya sempat berjalan juga. Terus menggambar itu kayak ilustrasi gitu. Ilustrasi. Kadang ternyata larisnya itu waktu itu Bang, waktu nikahan, sempro sidang, terus tinggal beli figurannya aja. Gambar, bukan mahena yang di tangan, bukan ya?
Tergantung nanti customer itu minta yang digital atau minta yang manual. Kalau digital saya ada pentep kan, nanti saya gambar di Adobe Illustrator gitu. Iya. Kalau minta manual ya saya gambar di kertas biasa terus saya lukis pakai air, cat air. Berarti ada bakat untuk menggambar ya, saya baru tahu. Ya, jadi untuk viewers apa ya namanya ya? Kalau Apa? menyapa penonton apa ini Bang? Guys gitu ya. Oh guys, Kan guys, bisnis sekarang ya. oh iya, guys, jangan lupa follow Instagram aku teras.ilalang. Itu punya akun sendiri. Iya, postingannya udah banyak. Dari yang manual, digital, ngelukis. Sambil minum Pak Yan. Dulu Bang Din kalau kuliah di UMM ngekosnya di daerah mana? Yang di Dau, Margo Basuki, terus Jetis, Tirto, itu kan daerah-daerah pemakainya kan sering. Kadang meskipun sudah tinggal di Klojen, Malang, tapi lebih sering jalan-jalan ke sini. Kan masih ada teman-teman gitu. Administrasi itu berat nggak? Kalau untuk persuratan, presensi, terus ngatur-ngatur itu enggak sih. Karena dulu ada pengalaman di organisasi juga. Jadi kalau untuk soal keuangan lumayan ya. Jadi harus belajar. Keuangan contohnya Bosda sama Bosna gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus ini saya tadi waktu ditelepon Bang Din untuk berkonten hari ini lagi ngerjakan yang namanya RAK. Jadi deadline-nya insya Allah hari ini. Tapi nggak apa-apa. Hari ini sampai jam berapa? Nah itu nggak ada tulisannya ya. Apa saya yang masih kurang mempelajari aplikasinya karena masih baru. Nanti saya tanya-tanya ke teman-teman. Mbak Yuzun mungkin dulunya pengen kerja mungkin di perhotelan, masak-masakan. Iya. Tapi ditakdirkan oleh Tuhan untuk bekerja di instansi pendidikan. Saya dulu pengen bukan instansi pendidikan tapi yang perkantoran. Tapi ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendidikan. Dulu itu Jawa panjang ya ini ya pastinya ya. Iya. Jadi dulu itu kan pasti kita waktu mahasiswa kan punya idealis dan mimpi yang pokoknya harus ini. Setelah menjalani kehidupan dan realita kehidupan, lumayan bergeser ya, mimpi-mimpi itu lumayan bergeser. Kalau untuk saat ini sih diberi kesehatan, alhamdulillah. Diberi rezeki yang halal, barokah, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan ada kurang, pengen nambah, kita cari yang lain, pasti ada jalannya. Itu aja keyakinan saya. Pokoknya pasti ada jalannya, yang penting kita nggak berhenti untuk berusaha dan melakukan sesuatu. Kayak Bang Din ini kan berkonten, termasuk nggak berhenti kan. Mungkin jadi guru, terus sampingannya narik Grab juga ya Bang ya? Iya, dulu Grab, sekarang Shopee. Oh, sekarang Shopee. Kalau misalkan Bang Din cuman fokus di dua itu ya? Iya. Terus kan jadinya kayak nggak ada yang nambah gitu. Baik dari skill, terus habis itu dari link kayak Bang Din ngajak PPG kayak gitu, terus akhirnya berkonten gini. Pokoknya itulah, nggak berhenti untuk berkarya, melakukan sesuatu, apalagi kalau bermanfaat. Malah bagus. Berkesinambungannya ya. Iya. Kalau kamu tidak berani untuk maju ke depan, lebih baik kamu diam, jangan ngurus orang lain. Ya, bener. Untuk teman-temanku yang sedang sambat menghadapi kehidupan yang riwah ini, tetap semangat yang jelas. Terus jangan berhenti untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Walaupun itu cuman hanya membaca buku, menonton konten yang edukatif, itu kan kita udah bermanfaat untuk diri kita sendiri, walaupun belum untuk orang lain. Nggak apa-apa, pokoknya do something yang sangat bermanfaat itu aja sih. Nggak apa-apa sambat, tapi tetap ingat kalau hari esok itu lebih berat. Bukan, itu kan hadis Nabi ya, bukan lebih berat. Hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari esok. Ya, tapi kalau di teman-teman gak apa-apa sambat meneh luwe abot gak apa-apa yuk. Maksudnya kayak
disuruh cepet-cepet nikah, terus habis itu kalau membandingkan diri dengan teman-teman belum mapan, belum punya anak, belum punya pencapaian karir, terus juga belum umroh, yang sekarang story teman-teman pada umroh, ya itulah. Iya, berarti intinya jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, karena setiap orang punya jalannya sendiri, terus start dan finishnya orang juga beda-beda. Kan ada lagu ya, ojo Oh, dibanding-banding gitu ya. Bisa nyanyi? Mungkin bisa. nggak bisa nyanyi dan nggak tahu Iya. koplo. Ayo Mbak Yun minum. Terus saya tuh memandang pekerjaan TU itu waktu saya SMP. Kalau SD kan dulu SD tuh nggak ada TU kan Pak, SD dulu, atau ada Iya, mungkin enggak. saya nggak tahu ya. Kalau SMA jauh jangkauan TU sama kelas, kan SMA kan luas. Iya. Kalau SMP tuh ya TU cuman duduk aja, waktu upacara ya nggak ikut upacara, Iya. waktu event juga nggak ikut event. Saya Pernah tuh ingat ya? Itulah, makanya ya, oh ya. ya udah aku nggak usah ikut, tapi kalau disuruh apa-apa ya wis ikut gitu. Kayak mungkin dikaitkan untuk foto itu enggak masalah. Foto sebentar terus lanjut. Iya, Gitu, ya. terus ya saya suka sama guru-guru itu nyuruh saya, maksudnya gak popo aku disuruh itu gak popo, Iya. daripada aku nggak maksudnya ada kerjaan cuman daripada aku nggak bantu kan nggak enak. Terus kalau Iya. mau ngebantu aku takut salah gitu loh Pak. Hmm. Jadi kayak misalkan lagi ada event terus nata-nata konsumsi, habis itu dipanggil Mbak Yun ayo bantu ini, oke, alhamdulillah saya malah bersyukur, ya wis berarti saya dilibatkan kayak gitu. Iya. Gitu sih, soalnya selain yang di briefing Mbak Vita itu kayak TU tugasnya apa lagi sih, kayak gitu. Kayak ini kan mau PTS ya Pak ya. Iya. Saya mesti ngapain sih kayak gitu loh Pak. Ngeprint soal, fotokopi soal, terus kalau PTS itu gimana sistemnya. Kok kayaknya dulu saya kalau ada UTS ya dulu namanya ya. Iya. Ada edaran jadwal UTS kayak gini, nanti pembelajarannya kayak gini, pulangnya jam sekian, atau seperti biasanya jadwal UTS kayak gini dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus kok ini saya nggak disuruh bikin edaran, itu yang pertama. Yang kedua, yang bikin jadwalnya Bu Ina. Oh iya, soalnya make sense ya, soalnya dia kurikulum. Iya. Oke. Oh ya wis. Terus tiba-tiba dikirim jadwal per kelas. Oh ya wis, oh ternyata cuman gini aja PTS, nggak pakai pengumuman edaran-edaran itu nggak perlu. Oh ya wis. Asia.